Ya pemirsa, kinerja Badan Usaha Milik Negara PT Indofarma Tbk dibayangi adanya dugaan fraud atau penyimpangan pengelolaan keuangan. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Amalia Francisca, Prodi S1 Akuntansi semester 7 Universitas Aisyah Prinsewu. Dalam video ini saya akan memaparkan materi laporan dan pelaporan keuangan dengan membahas pentingnya transparansi dan kejujuran dalam pelaporan keuangan untuk memenuhi UAS mata kuliah teori akuntansi dan mengambil contoh kasus nyata yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus manipulasi laporan keuangan PT Indofarma Tbk pada tahun 2024. Kasus ini menunjukkan bagaimana pelaporan yang tidak jujur dapat menimbulkan kerugian yang besar, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi negara dan masyarakat. Sebelum kita masuk ke kasusnya, kita bahas dulu sedikit tentang konsep laporan keuangan dan pelaporan keuangan. Menurut Hidayani tahun 2023, laporan keuangan adalah dokumen formal yang menggambarkan kondisi keuangan suatu entitas, seperti aset, kewajiban, pendapatan, biaya, dan ekuitas dalam satu periode tertentu. Sementara pelaporan keuangan memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup laporan keuangan formal, laporan manajemen, dan pengungkapan informasi non-keuangan seperti keberlanjutan perusahaan atau tanggung jawab sosial. Dalam teori akuntansi, Scott 2015 menjelaskan 3 fungsi utama laporan keuangan. Yang pertama itu adanya stewardship, penanggung jawab manajemen, discretion usefulness, membantu pengambilan keputusan, dan signali, memberikan sinyal kepada pasar. Dari ketiga fungsi tersebut, fungsi discretion usefulness adalah yang paling penting karena laporan keuangan harus bisa membantu pengguna seperti investor, pemerintah, dan publik dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Nah, sekarang kita masuk ke kasusnya. Berdasarkan laporan CNBC Indonesia tanggal 25 Mei 2024, hasil audit kantor akuntan publik terhadap PT Indofarma Tbk menemukan adanya indikasi manipulasi laporan keuangan yang menimbulkan kerugian hingga sekitar 371,8 miliar. Temuan ini juga diperkuat oleh hasil dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK yang menyatakan bahwa perusahaan melakukan penyimpangan dalam pencatatan persediaan dan penggunaan dana, sehingga laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Bahkan terdapat indikasi penggelembungan nilai aset dan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Akibat dari kasus ini, kegiatan operasional perusahaan terganggu, pembayaran gaji karyawan sempat tertunda, dan saham Indofarma di Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan signifikan. Saham Indofarma juga diketahui telah masuk papan pemantauan khusus sejak Agustus 2023. Ini karena persoalan mencatat ekuitas negatif pada kinerja keuangan kuartal 2 tahun 2023. Jika diperhatikan, saham farmasi termasuk Indofarma meroket di era 2020 sampai 2021, sempat terbang tinggi bersama sejumlah emiten farmasi lainnya seperti PT Kalbe Farma Tbk, PT Kimia Farma Tbk, dan lainnya. Karena sentimen vaksin COVID-19 yang kala itu baru masuk ke Indonesia. Namun, itu tidak tercermin dalam kinerja keuangan perseroan. Artinya, kenaikan saham yang jor-joran pada periode tersebut merupakan spekulasi investor belaka tanpa berkaca pada fundamental perusahaan. Kasus ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang tidak jujur dapat merusak kepercayaan publik dan menimbulkan resiko yang besar bagi keberlanjutan suatu perusahaan. Dari kasus Indofarma, kita dapat melihat bahwa masalah utama ada pada lemahnya pengawasan dan rendahnya integrasi pelaporan keuangan. Solusinya, perusahaan publik seperti Indofarma seharusnya memperkuat sistem pengendalian internal dan audit independen, serta memastikan pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip reportasi jujur dari IASB.
Selain itu, pemerintahan dan OJK juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap BUMN farmasi dan perusahaan publik lainnya melalui pemeriksaan berkala dan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran pelaporan. Di era bisnis modern saat ini, penggunaan teknologi seperti pelaporan digital yang berbasis XBRL, yaitu Extensible Business Reporting Language, juga bisa membantu peningkatan transparansi karena memungkinkan data keuangan terintegrasi, lebih akurat, dan mudah diaudit. Jadi, dari kasus Indofarma, kita belajar bahwa pelaporan keuangan yang tidak jujur dapat membawa dampak yang besar bagi perusahaan dan masyarakat. Kejujuran dan transparansi bukan hanya tanggung jawab tentang moral, tetapi juga menjadi kunci keberlanjutan dan kepercayaan publik dalam dunia bisnis modern. Sekian video presentasi dari saya, terima kasih telah menyimak dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.